Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkap tawaran mengejutkan dari Presiden Rusia Vladimir Putin yang siap turun tangan terkait dengan isu nuklir yang membuat negosiasi AS-Iran buntu. Trump mengklaim Iran tak punya pilihan selain menyerah dalam isu nuklir, sedangkan Iran menegaskan haknya sebagai negara yang berdaulat. Antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas usai Presiden Donald Trump mengklaim kekuatan militer Iran telah lumpuh total dan menegaskan Teheran kini tak punya pilihan selain menyerah dalam isu nuklir. Trump menyebut pembicaraan terkait program nuklir Iran terus berlangsung secara jarak jauh tanpa pertemuan langsung. I always like face-to-face. I consider it better. But when you have to fly 18 hours every time you want to have a meeting, and you know what the meeting's all about, and you know they're going to give you a piece of paper that you don't like before you even leave, it's ridiculous. They've come a long way. The question is whether or not they're going to go far enough. So at this moment, there will never be a deal unless they agree that there will be no nuclear weapons. Di tengah panasnya isu nuklir Iran, muncul manuver baru dari Rusia yang diungkap Trump dalam pembicaraannya dengan Presiden Vladimir Putin via telepon pada Rabu waktu setempat. Trump mengklaim Putin kembali mengajukan Rusia sebagai pihak ketiga agar Iran sepakat mau menyerahkan sekitar 440 kg uranium yang diperkaya hingga 60% kepada Amerika. He told me he'd like to be involved with the enrichment if he can help us get it. I said I'd much rather have you be involved with ending the war with Ukraine. To me, that would be more important because we're gonna have that. Look, we're not going to let Iran have a nuclear weapon, and we've knocked out their navy, we've knocked out their air force, we've knocked out their anti-aircraft, everything apparatus, everything they have, their radar, they have very little left, and they have some missiles, a small percentage. They have a small percentage of missile-making facilities. We knocked out about 80% of them. The rest could come very quickly if we don't make a deal. Sebelumnya, dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran Syed Abbas Araghchi di Saint Petersburg pada hari Senin, Presiden Putin menyatakan bahwa Moskow akan melakukan segala hal untuk kepentingan rakyat Iran dan masyarakat Asia Barat untuk membantu mewujudkan perdamaian sesegera mungkin. Putin melihat betapa berani dan heroiknya rakyat Iran berjuang demi kemerdekaan dan kedaulatan mereka. Передайте, пожалуйста, верховному лидеру слова благодарности за это послание и пожелания всего самого доброго, здоровья и благополучия. Мы видим, как мужественно и героически борется народ Ирана за свою независимость, за свой суверенитет. С своей стороны будем делать все, что отвечает вашим интересам, отвечает интересам всех народов региона, для того, чтобы... Araghchi mengatakan seluruh dunia telah menyaksikan bahwa rakyat Iran melalui perlawanan dan keberanian mereka mampu menghadapi serangan dan agresi Amerika Serikat Zionis Israel. Hal ini juga membuktikan bahwa Iran memiliki teman seperti Rusia yang akan mendampingi di masa-masa sulit. ایران و روسیه به همان قوتی که بود ادامه پیدا خواهد کرد بلکه حتی با قدرت بیشتر و در گستردگی بیشتر. متوجه شد که قدرت واقعی ایران رو در مقابله با ارتش آمریکا و ملاحظه کردن و روشن شد. Negosiasi nuklir Iran tidak hanya melibatkan Washington dan Teheran, tetapi juga membuka peluang keterlibatan kekuatan besar lain seperti Rusia. Amerika Serikat bersikeras tak akan ada kompromi soal senjata nuklir, sementara jalur diplomasi belum menunjukkan titik terang. Kini, langkah Iran berikutnya akan menjadi penentu akhir dari konflik berkepanjangan ini. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump terus menekan Iran agar menghentikan hak atas nuklir. Sementara Iran menunjukkan perlawanan dan tidak akan menyerah pada tekanan. Kami akan membahasnya bersama dengan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia periode 2019-2022, Mahendra Siregar, dan pakar hubungan internasional Presiden University, Teguh Reza Shah. Selamat malam, Pak Mahendra dan Pak Reza. Selamat malam, salam dari Presiden University. Selamat malam, Eva. Baik, saya mulai dari Pak Reza. Pak Reza, negosiasi buntu Islamabad Talk 2 gagal. Namun kelihatannya Iran dalam kunjungan diplomatiknya ke 3 negara ini untuk menggait dukungan, Pak Reza. Apakah upaya ini akan mampu mewujudkan perdamaian di kawasan
akan berhasil? Terima kasih. Saya perhatikan Iran itu tidak bergeming. Mereka tidak terpengaruh apa statement Donald Trump. Mereka juga tidak terpengaruh bagaimana komposisi suara Senat bulan April beberapa hari silam, yang skornya ada 53-47. Mereka juga tidak terpengaruh dengan bagaimana kesaksian Hegseth di depan parlemen. Bagi mereka, Amerika Serikat bagaimanapun juga akan melakukan serangan terus-menerus. Dan untuk itu Iran, kalau saya mengikuti statement dari Menteri Luar Negeri Iran, akan senantiasa berkonsultasi dengan para tetangganya. Dan untuk itu kita bisa berharap Rusia dapat memberikan bantuan lebih lanjut, bukan dalam urusan perang ini, tapi mempercepat penyelesaian lewat diplomasi. Tapi saat ini masalahnya adalah diplomasi sedang sangat sulit karena Donald Trump sedang berada pada situasi deadline. Ini adalah hari-hari keramat bagi Presiden Donald Trump, di mana kalau kita merujuk kepada War Powers Resolution nomor 1973, itu 60 hari perang itu akan segera berakhir dalam hitungan jam, dan untuk itu Donald Trump sedang menunggu nih bagaimana Kongres akan bersikap. Ya, dalam artian diizinkan untuk lanjut, tapi ataupun tidak, maka dia harus menghentikan perang. Bagi Iran ini adalah perang mempertahankan kedaulatan dari sebuah peradaban yang telah berusia 4.500 tahun. Bagi Iran harus dipertahankan dengan segala daya upaya, dan untuk itu Rusia minggu ini dikonsultasikan, dan tidak mustahil selanjutnya ada Cina dan negara-negara utama di benua yang lain. Soal batas waktu yang krusial tadi disinggung oleh Pak Reza, Pak Mahendra, tanggal 1 Mei menjadi batas krusial karena sudah melampaui batas 60 hari operasi militer tanpa izin Kongres. Artinya jika agresi berlanjut, ini menjadi pelanggaran undang-undang, Pak Mahendra. Apakah kali ini Kongres akan menolak melanjutkan agresi mengingat biayanya sudah mencapai 25 miliar US dollar, Pak Mahendra? Jadi kalau dalam 60 hari pertama ini, memang Trump tidak menggunakan Powers Resolution tadi itu, War Power Resolution, karena kalau dia mengharapkan dukungan dari Kongres, maka bisa diperkirakan akan berlarut-larut dan mungkin juga bisa ditolak. Dan di dalam undang-undang itu ada pasal yang membolehkan untuk serangan ataupun keterlibatan bersenjata terbatas selama 60 hari memang tidak harus memperoleh persetujuan Kongres. Nah, ini sudah habis waktunya. Jadi kalau besok mulai 61 hari ke depan, maka keterlibatan lebih lanjut akan memerlukan persetujuan dari Kongres. Nah, di sini yang menjadi persoalan karena Kongres akan banyak mempertanyakan, meminta untuk pertemuan tatap muka dengan para menteri, dengan pejabat-pejabat militer, dan itu akan terus juga dikaitkan dengan posisi Kongres untuk undang-undang baru, untuk anggaran, untuk inisiatif lain-lain, dan akan menjadi persoalan tersendiri yang menunjukkan bahkan di dalam negerinya Trump pun mulai kehilangan kendali dari yang sebelumnya secara penuh dia kuasai untuk perang di Iran, yang sekarang harus mendengarkan pihak Kongres dan mungkin juga tekanan-tekanan politik lain memasuki masa kampanye dan kemudian pemilihan umum legislatif. Tekanan-tekanan politik lain dengan batas waktu agresi yang expired, Pak Mahendra, bagaimana tekanan Kongres yang akan dihadapi oleh Trump? Karena isu pemakzulan sebelumnya juga disuarakan oleh sejumlah anggota Senat. Kalau sampai kepada isu pemakzulan mungkin belum ya, kan secara suara untuk saat ini mayoritas di Senat maupun di DPR, di House masih dikuasai oleh Partai Republik. Tetapi terkait dengan War Power Resolution, nah itu memang harus ada persetujuan Kongres, hitam atas putih undang-undangnya. Nah, tetapi juga kalau berkepanjangannya perang ini akan menjadi isu sentral dalam kampanye dan pada gilirannya nanti pemilihan legislatif, dan kemungkinan di situ ada pergeseran dari kekuatan kursi Partai Republik ya. Setidaknya di House. Kalau di Senat mungkin masih bisa dipertahankan, tapi mungkin juga tidak. Nah, pada saat itulah maka Presiden Trump akan menjadi presiden yang disebut dengan lame duck atau sitting duck, rawan sekali terhadap gempuran politik dari Kongres.
Posisi Trump rawan gempuran dan ada informasi terbaru, Pak Reza, kapal induk AS USS Gerald R. Ford sudah menjauh. Apakah ini pertanda AS sudah ancang-ancang untuk menghentikan agresi dengan berbagai tekanan-tekanan yang dihadapi oleh Donald Trump dari dalam negerinya? Sulit menjawab pertanyaan ini ya, karena kalau kita merujuk kepada buku dari Sun Tzu, The Art of War, pergerakan kapal itu bisa berarti macam-macam. Bisa berarti membingungkan kalangan Iran, bisa berarti juga mengikuti kecenderungan yang ada di Kongres, atau juga barangkali beralih posisi ke radius 100 km di sekitar itu. Saya masih berpikir kapal induk dan juga pimpinan Amerika Serikat akan merujuk kepada bagaimana voting terakhir di Kongres ini, karena kita sudah mulai melihat adanya kemungkinan perubahan suara akibat dari Hexet yang jawabannya tidak meyakinkan. Kemudian Hexet juga tidak bisa menjawab masalah berapa biaya yang sudah dikeluarkan. Kemudian dampak dari blokade ini terhadap Iran juga Hexet tidak bisa menjawab ketika teman-temannya sendiri, misalnya dua dari Republikan, yakni Senator Tom Tillis dan Susan Collins, itu tampaknya masih berada pada posisi 50-50. Sementara yang tetap bersama Hexet tampaknya adalah Senator Lisa Murkowski yang mengatakan sedang mengupayakan namanya itu Authorization of Use of Military Force atau AUMF, di mana nanti dikatakan ujung-ujungnya kalau sekiranya Republik ini menang, maka masih dimungkinkan Trump melakukan aksi perang sebulan kemudian, tapi dengan tujuan adalah mengakhiri perang itu sendiri. Jadi saat ini memang dunia sedang mengkaji perbedaan dalam pengambilan keputusan di Amerika Serikat, di mana DPR mengatakan dirinya berhak mengambil keputusan, sedangkan Donald Trump juga mengatakan bahwa saya berhak mengambil keputusan tanpa restu dari Kongres. Jadi untuk itu suasana masih cair saat ini, tapi bagaimanapun hari-hari keramat ini sudah pasti membuat tensi dari Donald Trump menaik, dan saya khawatir seseorang yang dengan narcissistic personality disorder itu bisa saja melakukan sesuatu pada jam-jam terakhir menjelang menit-menit berakhirnya waktu 60 hari tersebut. Dia bisa melakukan apapun, dan ini yang dikhawatirkan oleh dunia. Terima kasih. Sidang di Kongres Amerika Serikat menjadi ajang kritik tajam Pak Mahendra terhadap agresi AS ke Iran dan kinerja Menteri Perang Pete Hegseth. Bahkan anggota Kongres Amerika turut mempertanyakan kesehatan mental Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Tadi Pak Reza juga sempat menyinggung kondisi ketidakstabilan ini berpotensi membuat Trump mengambil kebijakan yang unpredictable. Apakah keputusan yang akan diambil Trump yang unpredictable itu akan mempengaruhi dalam kelanjutan agresi ke Iran? Kalau dilihat dari risiko dia melakukan tindakan yang tidak diduga, misalnya eskalasi perang sampai menyerang infrastruktur sipil dan juga sampai infrastruktur desalinasi air dan sebagainya, ya memang harus diantisipasi ya. Tapi kalau sampai lebih lagi daripada itu, saya rasa sampai saat ini belum ada pertanda ke sana. Tapi persoalannya bukan di situ. Persoalannya adalah bahwa kondisi untuk membuat suasana kondusif dan membangun momentum untuk melakukan pembahasan kedua terhadap kerangka umum perundingan yang dalam hal ini dimediasi oleh Pakistan, ini belum terbangun. Dan berkepanjangannya persoalan ini akan menimbulkan berkelanjutannya juga persoalan terhadap kelanjutan dari alur laut di Selat Hormuz yang pada gilirannya sangat menentukan kepada pasokan, harga minyak, dan juga tingkat harga dan inflasi dunia, serta pada gilirannya kalau terlalu lama bisa memukul kepada pertumbuhan ekonomi dunia, terutama di negara-negara Asia, Afrika, dan juga sebagian dari Eropa. Saya rasa persoalannya adalah bagaimana suasana ini dibuat lebih kondusif sehingga kemudian pembahasan bisa dilanjutkan. Harapannya jalur diplomasi masih terbuka ya Pak Mahendra. Terima kasih Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia periode 2019-2022, Bapak Mahendra Siregar, harus menyudahi diskusi kita
di segmen ini karena harus melanjutkan agenda berikutnya dan nanti kami akan lanjutkan dengan Pak Reza. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Mahendra dan kita jeda dulu pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Time News. Ya pemirsa, kita masih lanjutkan diskusi bersama dengan Pak Reza. Tadi Pak Mahendra menyampaikan bahwa jalur diplomatik harus tetap terbuka, Pak Reza. Tetapi Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkap bahwa tawaran mengejutkan dari Presiden Rusia Vladimir Putin yang siap turun tangan terkait dengan permintaan Amerika yang hendak menghentikan program nuklir Iran. Apakah Rusia bisa membuat perundingan terkait dengan nuklir ini adil bagi kedua pihak? Karena selama ini banyak permintaan dari AS yang membuat diskusi termasuk soal perundingan nuklir menjadi tidak adil. Terima kasih. Menempatkan Rusia sebagai indikator tambahan untuk diplomasi memang baik. Karena Rusia ini adalah negara adik kuasa, kemudian Rusia juga memiliki suara di Dewan Keamanan PBB sebagai anggota tetap. Jadi levelnya sama dengan Amerika Serikat, sama dengan China. Cuman masalahnya kalau Rusia masuk dan menyatakan dirinya ingin beritikat baik, mendukung diplomasi, ini kemungkinan besar akan ditolak oleh Amerika Serikat. Karena Amerika Serikat memiliki bukti-bukti bahwa Rusia diam-diam mendukung Iran di sektor remote sensing, kemudian di sektor ketepatan peluru kendali, dan juga di sektor informasi intelijen. Jadi tampaknya peluang Rusia itu di atas kertas bagus, tapi belum tentu masuk di dalam pada saat implementasi selanjutnya. Juga Cina berada pada posisi yang sama untuk ditolak oleh Amerika Serikat. Kita ketahui bersama bahwa persyaratan untuk suatu negosiasi, persyaratan untuk mediator yang berhasil adalah adanya persetujuan dari Iran dan juga persetujuan dari Amerika Serikat. Di dalam hal ini peluang Rusia adalah terbatas. Tapi bagaimanapun juga tentunya perlu didukung juga niat baik Rusia ini oleh negara-negara lain. Misalnya saya melihat adanya potensi organisasi konferensi Islam, adanya potensi dari Liga Arab, kemudian ada juga potensi dari kerjasama Selatan-Selatan. Jadi mereka mencoba ikut menenangkan dunia akan perlunya prakondisi untuk suatu negosiasi lebih lanjut. Dan untuk itu tentunya negara-negara yang lain perlu mengingatkan Amerika Serikat bahwa untuk sebuah diplomasi hendaknya tidak melakukan ancam-mengancam, kemudian tidak mempermalukan pesaingnya dalam hal ini Iran, dan juga tidak membuat ancaman-ancaman baru yang berupa reinterpretasi dari aturan di dalam Kongres Amerika Serikat. Jadi tampaknya adalah bola di tangan Amerika Serikat karena Iran dalam hal ini sudah menyatakan diri siap untuk melanjutkan perang tersebut. Dan ini yang dikhawatirkan oleh Amerika Serikat bahwa berlanjutnya perang ini akan berdampak pada stockpile atau penyediaan perangkat-perangkat perang Amerika Serikat, karena kita sudah melihat sama-sama Amerika Serikat babak belur di Timur Tengah. Amerika Serikat terpaksa membawa senjata-senjata strategis dari Laut Cina Timur dan juga dari Laut Cina Selatan, dari perairan Laut Cina Selatan, dan otomatis kelangkaan senjata ini belum tentu bisa didukung oleh military industrial complex, di mana mereka belum tentu sanggup bisa menciptakan produksi dalam secara cepat dan juga mengirimkannya secara cepat pula. Bagi Amerika Serikat yang penting sekarang adalah exit strategi yang menenangkan dirinya sendiri. Cukup Amerika Serikat melakukan satu pemboman pada satu titik tertentu dan selanjutnya Amerika Serikat mengklaim dia sudah memenangkan peraturan dan menyerahkan semua selanjutnya proses hukum dalam negeri kepada Kongres dan Senat, dan untuk itu Amerika Serikat mundur, kapal-kapal induknya mundur. Sekarang masalahnya Iran, apakah Iran bersedia kembali dipermalukan seperti itu? Jadi untuk itu dalam kondisi seperti ini yang diperlukan adalah diplomasi formal antara Amerika Serikat dengan Pakistan dan juga diplomasi rahasia antara Amerika Serikat dengan Iran. Seperti kita ketahui bersama dalam teori diplomasi rahasia adalah suatu hal yang mungkin dilakukan. Kita perlu mengingat tahun 1986 lalu di mana ada kasus Iran Kontra itu dimungkinkan diplomasi rahasia, tapi ditangani oleh seorang pejabat dari National Security Advisor Amerika Serikat saat itu bernama Oliver North. Jadi semoga diplomasi formal berjalan dan juga diplomasi rahasia berjalan, sehingga kalaupun Amerika Serikat menyatakan dirinya menang, tapi Iran dapat memiliki bukti-bukti fisik di mana yang sebenarnya dia adalah yang menang perang. Jadi keterlibatan Rusia masih belum pasti. Pak Reza, Trump menegaskan Iran tak punya pilihan selain menyerah dalam isu nuklir dan mengklaim jalur diplomasi masih terbuka. Bukankah sikap ini kontradiktif ya, sikap Amerika, dan justru menjadi masalah yang membuat negosiasi seringkali buntu sampai saat ini?
Dalam kondisi seperti ini, Trump memang banyak sekali mengumbar kata-kata ya, mengumbar janji berupaya untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa Amerika Serikat menang. Tapi kalau Donald Trump mengatakan bahwa ada penyelesaian di sektor nuklir, ini saya pikir bagi Iran tidak mungkin, karena bagi mereka nuklir mereka adalah nuklir untuk tujuan damai, dan Ayatollah sudah berulang-ulang mengatakan nuklir kami untuk tujuan damai dan haram dilakukan untuk perang. Masalahnya sekarang adalah Amerika Serikat dan Iran tidak mencapai persetujuan, tidak terdapat titik toleransi sampai persentase manakah nuklir ini diizinkan. Kalau nuclear enrichment dapat menjadi senjata nuklir itu adalah kalau mendekati 90%. Untuk itu perlulah adanya penengah dalam hal ini selain Pakistan, yakni wakil dari International Atomic Energy Agency dan juga wakil dari PBB yang khusus menangani hukum internasional. Karena nuklir ini saat ini tidak bisa dipertemukan, tapi kalau diukur secara presisi mungkin bisa dipertemukan. Misalnya diberi batasan baru sampai 70%, di mana untuk itu diberikan aturan-aturan baru di mana IAEA dapat melakukan inspeksi kapanpun, kemudian juga semua pergerakan dari instalasi nuklir nuklir Iran dimanapun berada, entah itu di Natanz, Fordo ataupun Isfahan, itu hendaknya disertifikasi secara teratur tiap 6 bulan misalnya, dan juga para pakar nuklir Iran juga hendaknya disertifikasi secara teratur dan hasilnya dikemukakan kepada International Atomic Energy Agency. Jadi ini adalah titik-titik temu yang sebenarnya masih bisa dikembangkan. Tapi kalau Amerika Serikat tidak mau tidak mau melihat Iran mengembangkan nuklir, kan dalam bayangan Amerika Serikat nuklir tersebut berpotensi menghancurkan ambisi Israel untuk sebuah militer Israel, yakni Israel Raya, di mana Israel itu berniat menguasai negara-negara di sekitarnya, bahkan sampai Arab Saudi dan juga Iran itu sendiri. Jadi tampaknya diplomasi masih dimungkinkan, cuma yardstick atau siapakah yang benar-benar bisa menentukan terjadinya perubahan yang adil dan terukur. Oke, diplomasi masih terbuka, tapi perlu ada penengah yang adil dan terukur, termasuk bisa dari PBB untuk menghasilkan negosiasi yang berujung pada kesepakatan yang adil. Terima kasih Pak Reza sudah bergabung bersama kami, dan sebelumnya juga ada Pak Mahendra. Terima kasih. Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, diduga meminta dukungan dalam menghadapi konflik dengan Amerika Serikat. Tidak lama setelah itu, Kremlin mengatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Donald Trump melakukan pembicaraan terkait upaya menyelesaikan perang antara Amerika Serikat dan Iran. Lantas dengan dukungan Rusia, akankah Iran AS bakal mencapai kesepakatan damai? Sudah bergabung bersama saya pengamat HI dari Universitas Indonesia, Mas Sofyan Albana. Mas Sofyan, Anda melihatnya ini 90 menit pembicaraan antara Putin dan juga Araghchi. Apakah ini sinyal jelas bahwa ternyata Iran mau diajak berunding agar perang panjang tidak akan terjadi? Ya, kalau kita lihat konteksnya adalah bahwa saat ini kita melihat bahwa proses perundingan yang terjadi antara Amerika Serikat dan Iran ini belum menemui win-set, belum memenuhi titik sepakat di mana masing-masing pihak mau berkompromi. Kenapa? Karena masing-masing pihak merasa di atas angin. Amerika Serikat merasa memiliki military superiority, sementara Iran merasa memiliki memiliki kartu strategik yang sampai sekarang terbukti Amerika Serikat nggak bisa bongkar, kan namanya Hormuz itu kan. Ini Pete Hegseth kan lagi di sidang di Kongres Amerika Serikat kan, ditanya karena dia minta lagi dana untuk perang. Tekanan sudah sangat dalam buat Iya, dan sekarang 25 miliar katanya sudah habis, dia minta anggaran lagi. Nah, salah satu pertanyaan yang ditanyakan oleh para anggota parlemen adalah, nah ini gimana, kalau katanya menang, tapi kok menang nggak bisa buka Hormuz gitu kan. Ini menunjukkan bahwa Iran merasa bahwa loh saya punya kartu juga gitu. Amerika Serikat merasa punya kartu, karena keduanya merasa punya kartu, merasa di atas angin, dua-duanya nggak mau ngalah. Dan perundingan itu kan nggak akan mencapai kesepakatan kalau win setnya belum tercapai, kalau masing-masing belum ada yang ngalah. Nah, jadi yang sekarang terjadi saya lihat adalah intention untuk mencapai deal itu ada, niat untuk mencapai deal itu ada. Buktinya apa? Buktinya adalah Amerika Serikat
pada tanggal 21 kemarin harusnya sudah selesai, di-extend indefinitely. Kenapa di-extend indefinitely? Artinya sebenarnya pengen selesai, udah nggak pengen perang lagi. Ini tuh cuma soal windsetnya belum ketemu. Jadi yang sekarang dilakukan adalah masing-masing pihak itu menaikkan daya tawar masing-masing. Masing-masing pihak itu, ini lagi main kartu aja. Masing-masing kemudian naruh sedikit demi sedikit kartu yang dimiliki sambil mencari kartu tambahan. Mungkin saja publik tidak tahu ada back channel komunikasi yang terbangun antara kedua belah pihak, Mas ya? Exactly. Nah, kalau hubungan antar dua pihak kan kita nggak tahu, tapi yang sekarang kita ketahui adalah hubungan ini kan difasilitasi oleh Pakistan. Jadi yang terjadi adalah si Iran ngasih proposalnya ke Pakistan, Pakistan ngasih ke Amerika Serikat balas dan seterusnya. Tapi komunikasi itu kan berarti ada, tapi tidak langsung. Karena kan ya mereka merasa perangnya belum selesai kan, hostilitiesnya belum ended. Yang menarik adalah untuk kemudian memaksa berkompromi, mereka kan harus nyari kartu lain. Nah, saya kira kunjungan Arakshi ke Putin ini adalah salah satu upaya untuk membangun kartu itu. Ya, misalnya dengan Iran ke Rusia, Iran memberikan sinyal kepada Amerika Serikat bahwa Iran ini juga nggak sendirian loh. Kalau Iran nggak sendirian, blokade Anda, Amerika Serikat kan nggak bisa buka blokade Hormuz. Yang dia lakukan adalah memblokade balik. Kalau di blokade balik, artinya ekonominya Iran pasti terganggu, betul. Ya, kapalnya Iran kan nggak bisa lewat. Tapi Iran kan punya alternatif jalur. Selain jalur darat, ada jalur Kaspia kan? Kaspia lewat mana? Rusia. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang kemudian rasanya dirancang oleh Iran untuk memberikan pesan pada Amerika Serikat, kartumu itu nggak akan optimal loh. Dua-duanya saya pegang. Saya masih bisa bertahan loh. Kamu mau punya kartu apa lagi? Udahlah, kompromi aja. Nah, kira-kira gitu. Jadi ini adalah cara Iran untuk mengatakan kepada Amerika Serikat, jangan ngotot-ngotot lah, gitu ya. Kamu bingung kan mau buka Hormuz kayak apa, gitu ya. Sebentar lagi midterm election, kamu nyari duit untuk pembiayaan missile, untuk membiayai interceptors, kan juga nggak langsung dapat gitu karena butuh proses dan seterusnya. Time is not on your side. Waktu bukan di pihak Anda, tapi egonya Trump, egonya Amerika Serikat masih terlalu tinggi untuk ngalah kan. Dengan kata lain bisa tidak dikatakan bahwa dengan tangan ketiga, dengan tangan Vladimir Putin bisa menekan egonya Amerika Serikat? Itu yang saya kira diharapkan. Yang diharapkan adalah tidak harus melalui Putin, tapi bahwa dia datang ke Putin saja sudah menunjukkan, kan sudah mengirimkan sinyal. Itu kan pasti jadi berita, pasti dilihat sama Amerika Serikat. Wah, ini datang ke Putin. Ya, jadi kalkulasinya Amerika Serikat harus memasukkan, Rusia ini throw its weight di belakang Iran loh. Rusia siap untuk membantu Iran mengatasi blokade ekonominya Amerika Serikat misalnya. Bahkan dikabarkan beberapa bantuan, walaupun kalau bantuan militer langsung mungkin sulit karena Rusia kan juga masih repot di Ukraina. Tetapi bahwa secara simbolik, bahkan Putin mengatakan memuji Iran atas keberanian dan ketangguhan Iran untuk menghadapi Amerika Serikat, itu kan sinyal. Pada saat yang bersamaan, meskipun Rusia memuji Iran, Rusia kan juga mengatakan bahwa jangan sampai perang lagi. Jadi kan sebenarnya sinyal yang dikirimkan adalah, kalau ini mau perang lagi, Rusia itu di belakang Anda. Tapi ngirim pesannya ke Amerika Serikat, karena itu daripada kita sama-sama ribet nih, mending kompromi aja deh gitu. Baik, Mas Sofwan, tapi sejujurnya kami tidak tahu isi substansi perbincangan 90 menit antara pihak Rusia dan Iran. Ada kalimat yang mungkin terbuka ke publik, yakni peringatan dari Rusia ke Amerika Serikat. Memberikan peringatan keras bahwa jika perang ini terjadi akan ada konsekuensi besar yang mereka hadapi. Kalau bisa ditafsirkan bentuknya apa itu, Mas? Ya, saya kira ini lebih ke signaling. Kalau bentuknya apa, saya kira masih bervariasi tergantung pada respon Amerika Serikat nanti kan. Tapi ini kan pernyataan untuk menunjukkan bahwa Iran ini punya sekutu, walaupun secara formal Iran dan Rusia ini kan bukan persekutuan formal. Jadi non-ally istilahnya. Jadi aliansi tapi bukan aliansi formal, tapi mereka punya hubungan yang sangat erat karena Iran kan sudah lama di blokade dan
salah satu hubungan yang terbangun adalah dengan Rusia dan dengan Tiongkok. Nah, pernyataan Rusia tadi menunjukkan bahwa Rusia itu siap memberikan dukungan kepada